Hey, what's up? Balik lagi bersama gue Ray. Ya, karena videonya sedikit horor jadi openingnya seperti itu. Beda dari video sebelumnya, kali ini saya tidak akan membanding-bandingkan sesuatu. Tapi mungkin kali ini cuma mau menceritakan kejadian horor yang pernah saya alami atau yang pernah orang-orang terdekat saya alami. Sesuai requestan dari Mbak Nuratun, yaitu bahas tentang horor. Cilukba. Cerita ini bukan saya yang mengalaminya, tapi saya diceritain ibu saya sendiri. Jadi ceritanya gini, waktunya itu nggak tahu pas entah subuh atau sepertiga malam. Jadi intinya itu ibu saya sedang melaksanakan sholat. Tempat sholatnya itu di ruangan ini. Jadi itu dulu bukan kamar. Jadi ini itu dulu tempat sholat. Jadi waktu ibu saya lagi sholat dan sholatnya itu menghadap ke pintu. Jadi di sini tuh pintu loh. Ntar ada reka-rekanya. Di sini tuh pintu. Jadi waktu ibu saya melaksanakan sholat dan waktu gerakan tahiyat di pintu depan itu sini ada pintu tapi nggak ada pintunya. Gimana tuh? Pintu tapi nggak ada pintunya. Itu kayak ada orang yang ngintip, cuma nggak ngintip ngintip nggak semua kepala gitu, jadi kayak gini terus gini itu doang anjir. Terus lama kelamaan itu semakin jelas semakin ada kepala terus hilang. Ya udah sontak sontak lagi. Ya udah ibu saya langsung takutan kan, tapi nggak lari, udah mencoba tenang. Awalnya itu dikira itu saya atau enggak adik saya gitu kan, tapi kok lama kelamaan kok wujudnya itu mirip kakek-kakek. Sekedar info, rumah saya itu belakangnya itu sungai. Jadi menurut orang yang bisa ngelihat di sungai itu ada semacam penunggunya. Tapi penunggunya itu katanya nggak nakal. Jadi cuma lewat-lewat rumah yang di samping sungainya itu. Jadi cuma lewat-lewat doang. Udah doang. Nggak sama ngeganggu. Mungkin kalau misal dia ngeliatin dirinya, mungkin dia mau ngobrol kayaknya atau nggak mau berinteraksi dan masih membahas tentang kakek-kakek itu kan. Pernah ini bukan saya yang lihat ya, pernah ada suatu malam teman saya itu datang ke rumah saya, sebut saja Reha, nama aslinya Reva, nggak nama asli dong. Kuak. Dan si Reva ini tuh bisa ngelihat, katanya sih bisa ngelihat makhluk itu. Jadi waktu dia sehabis main ke rumah saya keesokan harinya tuh dia bilang gini, nah di depan rumah kan ada pohon besar kan, pohon nggak besar amat sih, pohon karsem lah, tahu karsem kan. Di pohon karsem itu ada semacam bangku buat duduk-dudukan warga sekitar. Jadi dia tuh bilang gini, semalam siapa sih kakek-kakek yang duduk di bawah pohon itu? Pas dia tanya gitu kan kayak keinget kakek-kakek yang pernah diceritain ibu saya kan. Maksudnya makhluk halus yang diceritain ibu saya dan orang-orang yang bisa ngeliat. Kok dia bisa ngeliat padahal di bawah pohon itu nggak ada siapa-siapa bangke. Jadi kayak semakin percaya bahwa dia itu bisa ngelihat. Soalnya saya nggak pernah cerita masalah si kakek-kakek itu ke teman saya yang bisa lihat itu, dan makin percaya juga penunggu sungai itu kakek-kakek. Tapi selama saya tinggal di sini, saya belum pernah mengalami hal-hal yang ekstrim loh ya. Paling cuma sekedar kayak suara gitu, suara angin, terus apalah gerusak-gerusuk. Jadi ya nggak usah, kalau misal ada mungkin nggak tak ceritain, takutnya kayak rumahnya Raditya Dika jadi angker karena cerita-cerita horor anjir. Jadi ya masih bingung aja kenapa saya nggak pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Jangan sampai loh ya. Dan saya berpikiran entah itu iman saya kuat atau mereka anggap saya temennya. Jangan anggap saya temennya. Intinya gini, kita itu sebagai manusia itu mempunyai derajat yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk kayak gitu. Jadi kenapa harus takut? Harusnya mereka dong yang takut sama kita. Ya mungkin segitu dulu video dari saya karena saya mulai merinding. Bagi kalian yang mau request atau mau cerita kalian dibacain kayak gini, bisa kirimin aja langsung ke email saya di rlhb27 atau enggak DM aja Instagram saya di rlhb27. Dan sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe.